Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anggita Adidharma dari Angkatan 16. Berikut saya sampaikan tugas Learning Journal Latsar CPNS BMKG pada hari Rabu 21 Juli tahun 2021. Materi yang diberikan oleh Bapak Arisman yang merupakan Widya Iswara dari Pusdiklat BMKG. Merupakan agenda kedua yang berisi nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional. Nilai-nilai itu kita sebut dengan aneka, yaitu kepanjangan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pertemuan hari ini membahas nilai akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri mempunyai pengertian sebagai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kerja. Pentingnya akuntabilitas, menurut Bovin, menyebutkan akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Konsep akuntabilitas dapat digambarkan sebagai piramida, didasari dengan akuntabilitas personal, dilanjut akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan puncaknya adalah akuntabilitas stakeholder. Berikutnya, masuk pada pembahasan mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabel harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Alat akuntabilitas di Indonesia terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas yang pertama adalah tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kemudian merencanakan langkah untuk mencapai tujuan, monitoring proses, dilanjut pembuatan laporan kinerja, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil kinerja dan perbaikannya. Kemudian masuk pada pembahasan akuntabilitas dalam konteks. Ketersediaan informasi didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik di sini dibagi menjadi 2, informasi terbuka dan informasi dikecualikan. Prinsip keterbukaan informasi ada 6. Yang pertama, Maximum Access Limited Exemption. Permintaan tidak perlu disertai alasan. Mekanisme sederhana, murah dan cepat. Informasi utuh dan benar. Informasi proaktif. Perlindungan pejabat yang beriktikat baik. Kemudian ada praktek kecurangan dan perilaku korupsi. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Etika pelayanan publik adalah suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Buruknya, sikap aparat sangat berkaitan dengan etika. Penggunaan sumber daya milik negara. Untuk setiap kelancaran pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Dan fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Maka, setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggunaan secara tanggung jawab dan efisien, pemeliharaan secara benar dan bertanggung jawab. Pembahasan selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks. Data dan informasi yang disimpan dan digunakan harus sesuai dengan prinsip relevant information, reliable information, understandable information, dan comparable information. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Ada dua tipe, yaitu keuangan dan non-keuangan. Cara mengidentifikasi konflik kepentingan yaitu dengan tugas publik dan pribadi serta potensionalitas. Memasuki pembahasan terakhir adalah PNS yang akuntabel. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas. Yang terakhir, profesionalitas jabatan. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anggita Adidharma dari Angkatan 16.